Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asya Farandri Putri dari kelas Piwar 5C dengan NIM 180020279. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem pembayaran internasional terkait ujian akhir semester 5 mata kuliah keuangan internasional. Langsung ke definisi dari pembayaran internasional ya. Pembayaran internasional ini adalah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya. Dan bisa juga pembayaran dalam perdagangan internasional pada umumnya itu dilaksanakan melalui bank. Pada metode pembayaran ekspor-impor ini terdapat dua. Ada yang menggunakan tanpa LC dan menggunakan LC. Nah, di tanpa LC ini kalian bisa lihat di PPT itu bisa menggunakan cash payment, open account, consignment, vessel incasso, atau collection draft. Nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Lalu dengan LC itu kita bisa menggunakan letter of credit. Pada metode pembayaran tanpa menggunakan LC, pertama kita ada advance payment. Di advance payment ini merupakan suatu cara pembayaran internasional yang dilakukan pembeli atau importir kepada eksportir. Lalu sebelum barang-barang dikapalkan menggunakan advance payment ini. Dan pembayaran dilakukan secara tunai, baik secara keseluruhan atau full payment atau sebagian atau bisa juga partial payment. Dan pembayaran biasanya dilakukan dengan cara mentransfer dana secara langsung ke rekening eksportir. Dan di sini ada faktor-faktor sistem pembayaran menggunakan advance payment. Yang pertama itu ada kepercayaan importir yang penuh terhadap eksportir bahwa ia akan menerima barang-barang yang dipesan. Lalu keyakinan importir bahwa negara eksportir tidak akan melarang ekspor barang yang bersangkutan setelah adanya pembayaran. Dan yang ketiga ada keyakinan importir bahwa pemerintah di negara importir mengizinkan adanya pembayaran di muka. Kebanyakan negara tidak mengizinkannya. Dan yang terakhir bahwa importir mempunyai likuiditas yang cukup atau dapat memperoleh modal kerja melalui fasilitas impor. Dan pembayaran advance payment itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Beberapanya ada di PPT. Yang pertama itu dengan cek barang-barang akan dikirim setelah cek tersebut selesai di cleaning. Dan yang kedua dengan bankers draft. Yang ketiga ada dengan mail payment order. Dan yang keempat ada dengan cable payment order. Dan yang terakhir dengan international money order. Jadi dalam sistem pembelian ini importir menanggung segala resiko. Dan yang kedua bisa menggunakan open account atau pembayaran kemudian. Di mana dalam pembayaran ini yang menanggung resiko adalah eksportir. Sedangkan yang mendapatkan fasilitas kredit atau penangguhan bayaran adalah importir. Dan disebutkan open account karena belum dilakukan pembayaran apa-apa oleh importir kepada eksportir sebelum barang-barang dikapalkan atau tiba dan diterima importir atau sebelum waktu tertentu yang telah disepakati. Dan open account ini terjadi apabila ada kepercayaan penuh antara importir dan eksportir, barang-barang dan dokumen akan langsung dikirim kepada pembeli. Eksportir kelebihan dana dan eksportir yakin tidak ada peraturan di negara importir yang melarang transfer pembayaran impor tersebut ke dalam rekening eksportir. Dan di dalam transaksi open account ini terdapat risiko-risiko sebagai berikut. Yang pertama, eksportir tidak mendapatkan perlindungan atau kepastian apakah importir itu akan membayar. Dan yang kedua, karena tidak ada bukti, maka dalam hal importir tidak membayar, eksportir sulit membuktikan di pengadilan bahwa ia mempunyai tagihan kepada importir. Dan yang ketiga, penyelesaian perselisihan akan menimbulkan ongkos bagi eksportir, terutama bila ia harus datang ke tempat importir. Jadi pada open account ini yang dirugikan itu sebenarnya adalah eksportir. Dan yang ketiga ada collection draft atau vessel incasso. Sistem pembayaran ini lebih besar kekuatannya daripada open account, sebab eksportir mempunyai hak dalam pengawasan barang-barang sampai draft atau vesselnya di accept atau dibayar. Pemilikan atas dokumen-dokumen yang diperlukan oleh importir untuk mengeluarkan barang-barang tersebut tidak dilepaskan sampai persyaratan-persyaratan penagihan vessel tersebut telah dipenuhi. Jadi berbeda dengan open account, di vessel ini dari pihak eksportir memiliki hak atas vesselnya. Jadi barang akan dikirimkan jika sudah accept atau sudah terkonfirmasi kalau importir itu sudah dibayarkan, baru barang dikirimkan. Lalu ada pembayaran menggunakan consignment atau konsinyasi. Pembayaran ini merupakan pengiriman barang-barang ekspor pada importir di luar negeri, di mana barang-barang tersebut dikirim oleh eksportir sebagai titipan untuk dijualkan oleh importir dengan harga yang ditetapkan oleh eksportir. Apa sih LC itu? LC atau bisa dikenal dengan letter of credit adalah sebuah instrumen yang dikeluarkan oleh bank atas nama salah satu nasabahnya yang menguasakan seseorang atau sebuah perusahaan penerima instrumen tersebut.
menarik wesel atas bank yang bersangkutan atau atas salah satu bank korespondennya berdasarkan kondisi-kondisi yang tercantum pada instrumen itu. Eksportir terjamin akan pembayarannya bila ia memenuhi persyaratan yang diminta oleh importir. Demikian pula importir. Dan jenis-jenis LC yang umum, yang pertama ada revocable LC. LC ini dapat ditarik kembali atau revocable dan tidak mengikat pihak manapun. Oleh karena itu, LC ini mengandung resiko. Sebab sewaktu-waktu pada saat barang di dalam perjalanan atau sebelum dokumen diajukan atau walaupun dokumen telah diajukan tetapi belum diadakan pembayaran, dapat diubah atau dibatalkan sepihak tanpa pengetahuan pihak lain. Jadi, pada dasarnya bila mana LC dibatalkan, maka penjual atau eksportir tidak dapat melakukan apa-apa sebab yang terlibat hanyalah pembeli atau importir dan bank pembuka LC atau opening bank. Dan jenis LC yang umum yang kedua adalah irrevocable LC. Dalam LC ini, bank pembuka LC menyatakan janji yang tidak dapat ditarik kembali untuk membayar atau mengakses wesel yang diajukan dengan dokumen-dokumen yang sesuai dengan syarat-syarat LC. LC ini dapat diubah atau dibatalkan hanya dengan persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan. Bagi importir, LC ini dirasakan kurang luwes apabila sewaktu-waktu yang bersangkutan menginginkan perubahan atau pembatalan. Bagi eksportir, ada jaminan akan diterimanya pembayaran namun tetap akan tergantung kepada perjanjian dengan bank eksportir yang bersangkutan. Sebelumnya ada jenis-jenis LC yang umum, saat ini saya akan menjelaskan jenis-jenis LC yang khusus. Pertama ada revolving LC. Revolving LC adalah suatu LC yang berdasarkan syarat-syaratnya jumlahnya diperbaharui atau dinyatakan berlaku kembali secara otomatis tanpa memerlukan perubahan khusus pada LC tersebut. LC ini dapat revocable atau irrevocable dan dapat berlaku kembali dalam kaitan jangka waktu atau nilai LC. Dikaitkan dengan jumlah atau nilai LC, maka penggunaan revolving ini dapat bersifat kumulatif atau non-kumulatif. Kumulatif artinya adalah jumlah yang tidak dipergunakan di dalam periode yang berlaku dapat dimasukkan ke dalam pengambilan periode berikutnya. Lalu kalau non-kumulatif, setiap jumlah LC yang tidak dipergunakan di dalam setiap periode tidak boleh dihimpun pada periode berikutnya. Lalu jenis-jenis LC yang khusus lagi ada red close LC dengan transferable LC. Di red close LC ini adalah di mana seorang pembeli ingin memberikan sejumlah pembayaran di muka atas suatu LC kepada beneficiary atau eksportir sebelum diajukannya dokumen-dokumen. Disebut red close karena ditulis dengan tinta merah untuk menarik perhatian atas keunikan sifat LC ini. Lalu di transferable LC disebut transferable karena dapat dipindahkan atau dialihkan dari beneficiary asal atau pertama kepada satu atau beberapa beneficiary yang lain. LC hanya dapat diterbitkan oleh bank sebagai transferable LC bila mana ada instruksi khusus dari aplikan LC importer tersebut. Lalu jenis LC khususnya yang lain ada back-to-back LC dan straight LC. Di back-to-back LC ini pada hakikatnya back-to-back LC ini merupakan dua LC yang identik kecuali harganya dan tanggal pengapalan serta tanggal berlakunya LC. Jenis LC ini umumnya digunakan dalam kondisi pertama ada eksportir bukanlah supplier barang-barang ekspor. Dan yang kedua, eksportir tidak mempunyai dana untuk membayar supplier. Yang ketiga ada eksportir tidak ingin supplier mengetahui nama importir asli dan harga barang yang sesungguhnya. Dan straight LC ini biasanya jatuh tempo di negara bank pembuka LC. Bank di negara beneficiary eksportir dapat melakukan pembayaran lebih dahulu kepada beneficiary atau dapat juga menunggu sampai memperoleh reimbursement dari bank pembuka LC dan baru melakukan pembayaran pada beneficiary. Dan jenis LC khusus lainnya ada restricted LC dan negotiable LC. Restricted LC ini merupakan suatu LC yang dinamakan restriktif bila mana penerus dan atau pembayaran LC tersebut dibatasi hanya kepada bank yang namanya tercantum dalam LC di negara beneficiary. Jenis LC ini biasanya digunakan bila mana beneficiary atau eksportir memperoleh fasilitas pembiayaan yang berkaitan dengan LC tersebut dari bank yang menegosiasi LC yang dimaksud. Kalau negotiable LC ini merupakan suatu LC bila mana beneficiary LC tersebut dapat mengajukan wesel dan dokumen-dokumen LC-nya ke bank mana saja yang ia pilih. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih juga untuk Bu Siti dan Bu Intan yang sudah mengajarkan selama 1 semester ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.